Assalamualaikum sobat, gua lagi di Medan. Hotel gua di pinggir jalan banget. Jadi lu mungkin akan denger suara klakson karena kayaknya sih orang Medan seneng banget bunyiin klakson dan kadang agak-agak berisik. Mungkin lu ngedenger juga ya suara ramainya jalanan di Medan ini. Ini segmen baru yang gue bikin, gue kasih nama Curhut. Lu udah pasti tahu juga dong kepanjangannya, yaitu curahan hati utama. Ya, dan kali ini gue mau mencurahkan ya, mencurahkan alasan kenapa gua resign dari CEO Bitek. Pertanyaannya sering muncul, baik langsung ataupun enggak, baik diucapkan secara verbal ataupun dengan raut wajah yang setidaknya gue tangkap gitu ya, raut wajah ataupun mimik yang bertanya-tanya gitu saat gue bilang gue nggak di Bitek lagi gitu. Tapi kayaknya beberapa orang nggak berani langsung nanya gitu, tapi mereka biasanya berasumsi gue kenapa sih gitu, atau Biteknya kenapa sih gitu, atau ada apa gue sama Bitek, atau ada apa gue sama orang-orang di Bitek, atau sama pemegang saham di Bitek misalkan gitu. Nah, di video inilah gue coba jelaskan supaya nggak ada lagi yang nanya barangkali ya, atau kalau ada yang nanya gue kasih link video ini aja biar nggak nanya apa, biar gue nggak jelasin berulang-ulang juga. Dan mudah-mudahan kalau lu bisa, mungkin ada, gue nggak tahu ya, mungkin ada manfaatnya atau enggak, gue nggak tahu juga, tapi ya udah gue ceritain aja. Oke, gue akan bahas dari dua sisi ya, kenapa gue resign dari posisi CEO di Bitek. Itu dari dua sisi kali ini. Pertama dari sisi gue sendiri, yang kedua dari sisi Biteknya. Dan ini adalah perspektif gue sendiri ya, perspektif gue sendiri ya, iyalah karena kan gue yang memutuskan untuk resign. Sebelumnya ini nggak pernah gue ceritain ke siapapun secara detail ya, atau secara menyeluruh. Ya paling gue ceritain ke istri gue aja, karena dia temen yang asik buat diajak cerita. Itu sebabnya juga dia jadi istri gue ya. Ya jadi langsung aja kali ya, tadi ngomong apa gue. Dari sisi gue pertama gue ceritain dulu. Gue bikin Bitek itu sebenarnya panjang, dari 2009, tapi gue saat itu sangat muda, sangat nggak fokus, sangat ingin mencoba ini itu, tapi tidak menghasilkan apapun ya. Dan perlu bukan 2009 ya, gue bikin 2009. Iya, gue bikin 2009, dan perlu 7 tahun untuk sadar bahwa menjalankan usaha itu harus fokus. Jadi di 2016 gue baru fokus, ya udah deh nih kayaknya Bitek itu tempat gue mengekspresikan keahlian gue dan tempat untuk dapetin duit gitu. Sebelumnya ya dapet duit ya dapet aja gitu. Dari apapun ya, dari
bantuin orang implementasi infra dari ngajar. Cuman ya BTech-nya jadi nggak jalan-jalan gitu. Jadi di 2016 lah gue memutuskan untuk fokus di BTech gitu. Dan itu ternyata membawa hasil setidaknya untuk gue dan BTech ya. Jadi gue latar belakangnya orang teknikal. 2016 udah gue mau bikin BTech dengan motif kayaknya kalau buat sendiri mah bisa, tapi kalau sebagai tim, kerja sebagai tim gitu yang dibangun sendiri, lalu ngasih kontribusi ke tim itu gimana sih gitu. Lalu saat itu juga cloud mulai naik, nggak ada yang ngambil ceruk private cloud di Indonesia, ya udah masuk ke situ dan ya alhamdulillah ada progres lah gitu ya. Nah, di 2016 gue mulai, sampai sekitar 2018-2019 mungkin masih gue ngerjain technical terjun. Tapi mulai dari 2019 sampai 2021, 3 tahunan itu praktis gue kebanyakan itu ngurusin manajemen, ngurusin bisnis, ngurusin orang, enggak lagi praktikal ke teknis. Sementara gua sangat-sangat menikmati ngoprek sebagai seorang operator gitu ya, sebagai seorang engineer. Bahkan gua memilih bidang IT ini sebagai pekerjaan juga itu karena gue suka gitu, gue hobi. Dan tidak melakukan itu sepanjang 3 tahun itu buat gue ada yang hilang gitu. Makanya gue waktu itu juga sempetin kuliah buat maksa, paling nggak di weekend tuh ada lah gitu kerjaan kerjaan teknis gitu ya, walaupun bukan kerjaan di BTech. Dan di BTech posisi gue udah jelas paling tinggi dan sulit. Kalau udah di atas itu lo ke bawah lagi ngerjain hal-hal teknis itu nggak bisa. Bukannya bisa, cuman orang-orang akan bertanya-tanya kali, lu ngapain gitu, orang teknis jagoan juga gua gitu kan, bagi bagi orang-orang teknisnya ya. Kalau ada leader yang turun, terus leader yang udah lama nggak ngerjain technical terus turun terus mencoba mengerjakan hal teknis, itu kan pastilah bertanya-tanya dan memang benar gitu, karena nggak ikut hands on setiap hari pasti akan ada gap skill di situ gitu. Nah, dan itu situasi yang gue kangen untuk balik lagi ke teknis. Apakah gue bisa ngerjain urusan bisnis, ngelola perusahaan? Itu jawabannya bisa. Setidaknya untuk experience di BTech gitu ya, itu bisa. Tapi apakah gue mau lanjut? Itu jawabannya setidaknya saat ini itu gue masih pengen nyobain lagi ngerjain kerjaan teknis gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa gue resign dari posisi CEO di BTech. Itu karena gue pengen balik lagi ngerjain urusan teknikal gitu. Nah, yang kedua adalah karena 2020 dan 2021 saat pandemi itu gue beneran maksain karena duit nggak punya sebetulnya, tapi punya waktu lah ya karena di rumah kan, maksain untuk kuliah, dan gue ngambil program master
cyber security, spesialisasinya di cloud security. Karena bayangan gue itu linear lah dengan apa yang gue kerjain selama ini tentang cloud. Dan cloud security itu aspek yang gue belum sempet sebelumnya belum pernah sentuh gitu, atau belum pernah secara serius didalami lah gitu ya. Jadi ya gue kuliah 2 tahun itu 2020-2021, dan gue nggak mau hasil kuliah gue itu terbuang percuma lagi. S1 gue meteorologi, gue pernah daftar PNS juga dan lulus, tapi nggak gue ambil karena tadi ya hobi gue di IT. Nah di kuliah berikutnya pengennya nih kepake dong gitu, sehingga ya udah itu juga jadi alasan kedua kenapa akhirnya gue resign dari CEO BTech, karena gue pengen ngurusin teknis. Itu yang pertama tadi, alasan pertama. Yang kedua karena gue pengen mulai mengimplementasikan gitu, mulai dari nol, belajar lagi praktikalnya gimana di security, terutama di sisi cloud gitu. Nah itu dua alasan dari sisi gue ya, dan buat gue sih cukup perspektif argumen itu, bukan perspektif ya, argumen itu untuk gue oke lah, gue kayaknya memang harus cabut nih gitu, karena tadi ya urusan teknis dan ngejar linear implementasi apa yang gue pelajari gitu, dan itu harus linear terkait cloud security. Nah terus dari sisi dari sisi BTech gimana? Dari sisi BTech itu ada banyak ya, enggak sih. Dari sisi BTech mungkin gue akan jelasin ada beberapa faktor lah. Yang pertama yang menurut gue ini paling utama adalah karena anak-anak mudanya udah siap gitu. Gue ngeliat teman-teman gue yang juga ikutan ngebangun BTech itu ada di kondisi yang mereka kayaknya udah siap gitu nerima challenge sebagai top leaders di BTech. BTech di zaman gua mulai dirikan sampai terakhir gua resign di 2022 itu terus berkembang dan kondisinya itu berbeda ya. BTech itu dijalankan sebetulnya sama orang-orang anak-anak muda gitu. Karyawan di BTech itu muda-muda. Pernah diambil statistiknya tuh mungkin, dan pernah gue posting juga ya, antara 18 sampai 24 gitu. Itu mayoritasnya di situ. Mungkin yang di atas 30-an itu saat itu nggak banyak gitu, cuman nggak lebih dari 10 mungkin. Nah tapi di 2022 itu gue ngerasa juga si orang-orang yang anak-anak muda yang membangun BTech itu juga udah di posisi yang siap, dan mereka gue rasa juga perlu challenge yang baru. Mereka expert di technical, tapi kenapa nggak gue ceburin aja ke urusan manajemen gitu ya, bisnis, manajemen orang gitu. Dan gue meyakini
gaya leadership mereka itu gaya leadership yang berbeda dari gue, dan mungkin akan berhasil untuk meresolve challenge yang berbeda juga. Jadi zaman gue misalkan orang-orangnya cuma sedikit, mungkin di bawah 50-an orang, di 2022 itu udah mulai lebih dari 150 orang, dan itu challenge yang beda ya. Di menghandle orang yang banyak itu, terus biaya operasional yang lebih besar. Itu situasi yang beda yang gue, tapi di sisi lain gue yakin itu bisa di handle sama teman-teman muda ini yang mereka juga bukan yang nggak punya pengalaman, tapi sebenarnya mereka ada di environment yang mereka udah tahu gitu, tinggal mereka mereka buat decisionnya gitu, mereka buat rencananya, mereka yang eksekusi gitu. Dan gue ngelihatnya kayak gitu. Jadi dari sisi anak-anak muda ini udah siap ya. Siapakah anak-anak muda itu ya? Moko yang gue lihat, yang saat itu gue lihat paling dewasa ya, setidaknya paling bijak gitu, bahkan dibanding gue. Gaya leadershipnya beda. Kalau gue lebih ke gue spontan tuh bagus kalau mau memutuskan cepat, tapi nggak bagus saat harusnya keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan gitu. Gue tipe spontan. Moko lebih hati-hati, lebih menerima masukan, lebih menimbang-nimbang, sehingga keputusan yang diputuskan itu lebih, menurut gue, bisa lebih diterima dari banyak sisi gitu, dibanding gue yang kadang lebih kontroversial. Dan itu leadershipnya Moko, gayanya itu juga berhasil, bahkan saat gue masih ini ya, karena kan Moko juga saat itu posisinya top leader juga, dia C-level juga. Tapi di beberapa kasus saat gue diskusi dan itu gue serahkan ke Moko decisionnya, dan itu gue lihat sendiri ini berhasil gitu, ide-idenya berhasil. Apa yang dia rencanakan, apa yang dia propose itu berhasil, dan itu terbukti jalan gitu di periode itu. Nah, sehingga Moko menurut gue, dan dibanding teman-teman yang lain, gue ngeliat juga dia yang paling bijak tadi ya, dewasa. Juga gap dia ke teman-teman di bawah itu nggak terlalu jauh dibanding ke gue nggak ngerti harus ngomong apa. Jadi ya dia yang menurut gue orang yang pas. Dia juga yang gue usulin ke shareholder bahwa ini Moko orang yang pas buat jadi CEO Bitek berikutnya. Dan semua shareholder juga ternyata punya perspektif yang sama terhadap Moko ya, setelah kita diskusi panjang lebar lah gitu. Dan Moko itu ditemenin sama ada 5 temennya, ada 5 unit lah ya di Bitek, dan ini juga dipimpin sama teman-teman yang juga tahu environment Bitek itu kayak gimana gitu. Nah, 5 leader ini juga sebetulnya ini dipilih dengan banyak pertimbangan juga. Jadi dan itu nggak dipilih sekaligus semua dalam waktu yang cepat. Semuanya ada momennya masing-masing mereka dipilih. Kelima orang itu di business operation itu ada Yuda, business support, gue lupa namanya. Business support kayaknya ada Yuda. Business development atau business operation business support itu Yuda. Business
operation itu ada Dendi, yang sebelumnya ini juga di lead sama orang yang sebaya sama gue gitu. Itu temen gue juga, tapi menurut gue nih udah saatnya lo kita cabut juga, gue bilang gitu, karena ini harus di regenerasi ulang gitu di Bitek. Jadi nah penggantinya Dendi ini termasuk yang terakhir naik ke leader ya, tapi dia profil yang pas di posisi itu Dendi. Terus di Tactile and Delivery itu unit baru, karena Bitek itu bisnisnya jualan skill, generate skill sampai ke deliver ke organisasi yang membutuhkan. Itu unit ini yang manage itu Ari ya, di lead sama Ari. Ya dia cukup bukan cukup ya, dia terkenal juga lah di komunitas. Terus unit produk itu ada Irfan, dia experience-nya panjang juga di development, software development. Dia termasuk yang senior juga kalau di Bitek ya, jadi dia profil yang pas di product development, technical product development. Kemudian di professional services itu ada Ilham nih, anak muda. Mungkin dibanding yang lainnya dia yang paling terakhir masuk ke Bitek, tapi dia yang paling memahami gimana proses professional services di Bitek itu berlangsung, kesulitannya, challenge technical maupun non technical, itu Ilham udah paham gitu, bisa paham. Dan dia orang-orang yang pas juga di sini ya. Sebelumnya ada kandidat lain, tapi pada akhirnya Ilham yang diminta bantuan buat ngisi. Ya, jadi Moko plus 5 orang ini itu adalah leader yang pas menurut gua untuk nge-lead Bitek berikutnya. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa gue bisa resign gitu dari posisi CEO di Bitek gitu. Terus alasan lainnya dari sisi Bitek sih tadi sekilas udah gue singgung juga ya, karena gap umur ya. Menurut gue masih termasuk yang meyakini bisnis IT itu digerakkan sama penggeraknya itu anak-anak muda. Gue udah termasuk yang anak-anak muda itu, definisi gue umur 20 sampai 29 gitu ya. Itu main mesinnya lah gitu ya. Main playernya itu anak-anak muda, dan untuk berkomunikasi dengan mereka itu perlu orang yang juga dekat sama mereka, lebih dekat. Gua sama mereka tuh gapnya udah cukup jauh. Menurut gue meyakini kalau udah 10 tahun gapnya lebih dari 10 tahun itu udah nggak nyambung ngobrol. Jadi ya itu juga salah satu argumen ya, alasan kenapa gue resign. Terus dari sisi bisnis itu jelas Bitek growing. Bitek sempat ngalamin pacaklik panjang gitu ya saat pandemi. Kayaknya semua perusahaan, hampir semua perusahaan gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa terus berkembang secara revenue ataupun secara profit and loss itu baik gitu reportnya. Dan menurut gue itu juga situasi yang kayaknya aman nih ninggalin Bitek gitu. Walaupun challenge-nya tetap ada ya, challenge di bisnis, karena ya Bitek sama seperti perusahaan lain itu kan hidupnya dari pekerjaan, dari invoice ke invoice, itu bahasa kami gitu.
eh, kita nggak mengandalkan investasi. eh, Alasannya bukan karena investasi modal apa dari investor itu nggak bagus, tapi lebih karena kami milih jalan uh, untuk modal dan untuk finansial kita milih gaya-gaya konvensional gitu. Tapi untuk kerja sebisa mungkin kultur startup gitu itu tetap diadopsi, tapi dan itu kayaknya beberapa masih berlanjut gitu sampai sekarang. Ya dari sisi bisnis jadi Bitek growing tadi, walaupun ya ada situasi operasional sih masih terus situasi operasional bisnis ya itu masih tetap ada banyak challenge gitu. Tapi sekali lagi gue meyakini, dan itu udah terbukti ya di 2022, report 2022 pas gue ngeliat 2022 kemarin kan gue resign itu di Q1 itu mungkin masih gue, tapi Q2, Q3, Q4 itu udah Moko yang ngelit dan hasilnya bagus banget gitu, hasilnya bagus banget. Dan ya itu buat gue suatu suatu kegembiraan sendiri, karena apa yang gue yakini ternyata benar, walaupun itu nggak mudah bagi suksesor di Bitek, suksesor leader di Bitek berikutnya. Dan yang paling penting lagi juga buat gue itu ngelihat Bitek bisa berkontribusi ke banyak orang gitu, setidaknya ya udah karyawan Bitek lah gitu. Bahkan sekarang ada Adinusanya juga jadi lebih bagus lagi. Di professional services itu udah generate banyak engineer yang keren-keren, baik sekarang masih di Bitek ataupun udah di luar Bitek. Untuk orang-orang non teknisnya juga ya Bitek ngasih kontribusi atau saling ngasih kontribusi lah ya ke personil non teknis, secara kompensasi, secara fasilitas itu juga udah jauh lebih baik dibanding dulu. Dan itu buat gue melihat itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu. Dan ya itu sebabnya balik lagi tadi gue resign dari Bitek, jadi nggak karena ada apa-apa sama gue, ada apa-apa dalam tanda petik negatif ya, atau ada apa-apa dengan Bitek ya, tapi sebetulnya ya itu yang gue ceritain ini, itulah alasannya gitu. Gue nggak tahu lu bisa ngambil manfaat dari apa yang gue curhatin kali ini, tapi paling nggak gue lega aja, biar kalau ada yang nanya lagi kenapa sih gue resign jadi dari CEO Bitek, ya itu ya di video inilah gue ceritainnya. Oke sobat, makasih udah ngedengerin curhatan gue. Mungkin gue akan bikin video-video kayak gini lagi berikutnya, biar kesehatan mental gue juga terbantu kayaknya. Habis banyak banget yang nanya-nanya lagi kenapa, terus gue ngulang-ulang lagi, itu juga bikin stres. Oke, thank you sobat, sampai ketemu lagi di episode curhut berikutnya. Thank you.